Duduk saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Cuaca sedikit mengkhawatirkan ya, kalau mendung-mendung gitu ya. Kalau hujan besar terjadi, wah itu tantangan iman kita nih untuk beribadah. Apakah kita tetap bisa ibadah, tetap berjuang datang ibadah, atau kita kalah dengan tantangan alam begitu ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara boleh hadir bersama-sama beribadah hari ini. Ada kesehatan, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan ya, untuk beribadah. Hari ini tema kita sama-sama kita renungkan adalah tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, saya ajak kita membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab. Yang belum bawa Alkitab masih pakai HP, boleh buka HP-nya, tapi jangan buka yang lain. Buka Alkitab saja ya. Kita berharap kita bisa mendisiplin diri ya. Selama ibadah kita tidak terganggu dengan handphone kita. Kita mau fokus mendengar, menyembah Tuhan ya. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan mendengar dengan teliti. Ya, tidak diganggu oleh apapun. Itu ya. Baik, kita baca. Saya baca ayat 1, saudara-saudara baca ayat 2. Bergantian ya. Saya mulai ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, di zaman ini ya semua hampir ya banyak kegiatan kita, aktivitas kita itu atau melalui ponsel, smartphone kita. Betul ya? Orang hari ini kerja bisa dari smartphone-nya. Hari ini orang berkomunikasi sudah pasti pakai handphone. Apalagi saudara, belanja pakai handphone. Transportasi, cari tiket pesawat, tiket kereta, bahkan sampai ke tiket bus itu juga pakai handphone kita. Itu ya, belanja apalagi, shopping, cari hiburan, entertain di sana, ya. Apalagi saudara-saudara yang saya sebutkan yang tidak ada. Cari informasi, pengetahuan ya. Dulu dengan Google orang, sekarang dengan AI sekarang. AI gitu ya. Jadi hampir semua kegiatan kita itu sekarang sangat tergantung kepada handphone. Handphone meskipun bagus, meskipun menyala, kalau dia tidak punya data internet, bisa dipakai nggak sudah? Sama juga ya. Jadi kayak balik lagi ke zaman jadul gitu ya, teleponnya bahkan nggak berfungsi kalau nggak ada pulsanya juga saudara. Ya. Jadi dalam kondisi kayak begini ya, di zaman ini kita dikondisikan seolah-olah ya, tanpa internet, tanpa data, kita nggak bisa pakai handphone itu. Kita nggak bisa berbuat banyak. Ya karena apa? Banyak kegiatan kita terhambat, kita nggak bisa lakukan. Ya, tanpa internet di ponsel kita, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dan tidak bisa
mengerjakan apa-apa. Saudara, demikian Tuhan katakan ya, di luar aku, tanpa aku kamu tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, apa maksud Tuhan ini? Apakah betul di luar Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa? Apa maksud Tuhan ketika dia berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Saudara, saya mau ajak kita untuk merenungkan bagian ini, ya. Bagian yang pertama ini, yaitu yang Tuhan katakan ini ya, di ayat kelima khususnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kalau kita mau jujur ngomong, tidak ada kehidupan dan tidak ada keberhasilan apa-apa. Ya, di ayat kelima, perhatikan di situ, di sini juga sebenarnya ada. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pokok anggur dan pokok anggur, ya, pokok anggur rantingnya, ini sebenarnya gambaran yang sangat familiar dalam dunia orang Israel. Ya, Israel ngerti kok, karena ini pertanian yang umum waktu di zaman itu. Mereka banyak pengelola punya kebun anggur, gitu ya. Dan di dalam perjanjian lama, Israel pun digambarkan sebagai pokok anggur, gitu. Pokok anggur. Jadi mereka sudah familiar sekali tentang hal itu. Ya, nah ketika Yesus ngomong akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, mereka pasti ngerti maksudnya apa. Di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan dia yang pokok anggur yang sejati. Kalau dulu di perjanjian lama itu bangsa Israel, sekarang aku Israel baru, aku Israel sejati, aku pokok anggurnya. Dan kamu ranting-rantingnya. Siapa itu? Orang-orang yang percaya Tuhan, para pengikut Tuhan, itu adalah ranting-rantingnya. Jadi hubungan antara pokok dan ranting ini kan nempel, harusnya nempel, yang seharusnya ideal. Ini bukan sekedar cuma hubungan yang dekat, yang intim gitu, tapi hubungannya lebih daripada itu. Ini hubungan kehidupan sebenarnya, yang memberikan hidup. Gambarannya sudah jelas, ranting kalau tidak nempel pada pokok anggur, dia patah aja, dia terkulai aja, tinggal ngegelantung sedikit aja, itu sudah nggak ada kehidupan. Dia pasti akan kering, dia pasti akan jatuh ke tanah, dan kalau orang ambil ya dibakar aja lah buat ini ya, buat kayu bakar mungkin misalnya. Itu. Nggak ada kehidupan. Ranting kalau lepas nggak nempel pada pokoknya. Nah, tapi kalau dia nempel dengan baik, utuh gitu ya, dia hidup, saudara. Karena apa? Karena ada aliran kehidupan, nutrisinya ada, ya mineral-mineralnya ada. Dan itu gambaran yang Tuhan mau katakan. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Sudah bisa tangkap ya? Ini kan jelas sekali yang mau dikatakan oleh Yohanes ini. Kalau orang Kristen mau berbuah banyak, mau tetap hidup, mau ada keberhasilan, syaratnya cuma satu mutlak, nempel sama Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Kalau saudara nggak punya hubungan yang intim, yang hidup dengan Tuhan, jangan harap saudara bisa berbuah banyak. Saudara akan miskin buahnya, tidak ada hasilnya. Ya, itu yang Tuhan katakan kepada kita melalui pokok anggur ini. Hal yang menarik saudara, bahwa nempel sama Tuhan, tinggal sama Tuhan ini bukan satu arah, tapi dua arah. Dialog saudara. Karena dikatakan juga Kristus juga tinggal di dalam diri orang percaya. Waktu saudara bertobat, percaya Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal di hati. Ya kan? Nah, kita berarti memiliki satu kuasa nih di dalam diri kita. Memiliki punya kekuatan. Ya, punya sumber yang hidup di dalam diri kita. Dan dia akan memproduksikan buah-buah itu. Ya, asal kita konsisten tinggal di dalam dia. Ya, itu kita akan menghasilkan buah. Itulah keunikan orang Kristen. Dia punya Tuhan, dia punya Roh Kudus di dalam hatinya yang akan menghasilkan buah itu. Orang yang di luar Tuhan, tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, gak mungkin bisa menghasilkan yang baik. Karena apa? Dia tidak punya sumber, dia tidak nempel sama Tuhan, tidak punya hubungan sama Tuhan. Ya. Dan tidak punya aliran kehidupan di dalam dirinya.
maka yang dihasilkan pasti kotor karena hatinya masih berdosa, hidupnya najis, hidupnya tidak diperkenan dan tidak mungkin bisa menghasilkan apa-apa yang baik di mata Tuhan. Jadi orang Kristen kalau mau berbuah, menghasilkan hal yang benar dalam hidupnya, jalannya benar, dia harus bergantung pada Tuhan. Bergantung loh saudara, bukan terpisah. Ya, harus tetap konsisten bergantung untuk apa? Untuk kehidupan kita. Untuk pertumbuhan rohani kita. Setiap level pertumbuhan, setiap orang perlu bergantung kepada Tuhan, perlu terus tinggal di dalam Tuhan. Mulai dari anak-anak, ya, sampai orang anak muda, orang dewasa, tetap harus bergantung pada Tuhan. Ya, jangan cuma kayak waktu anak kecil aja bergantung pada Tuhan. Kami tua, udah besar, merasa punya kemampuan, merasa punya kekuatan, mengandalkan kekuatannya, bergantung pada kekuatannya. Gak bisa, saudara. Saudara akan lihat, tidak mungkin kita bisa bertahan kalau kita tidak bergantung kepada anugerah Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri. Saudara, anak-anak itu kan kita tahu sifatnya itu kalau kecil itu sangat bergantung pada orang tuanya. Betul ya? Anak kecil selalu bergantung pada orang tua. Apa-apa tanya, apa-apa cerita, apa-apa juga kasih tahu orang tuanya bagaimana gitu. Tapi kalau anak sudah mulai besar ya, kalau di luar negeri, anak kalau sudah besar, apalagi sudah kerja, mereka itu memilih merasa diri sudah mandiri. Ketergantungan pada orang tua dikurangin, ya, berkurang. Mereka bukan lagi bergantung pada orang tua, tapi bergantung pada dirinya sendiri. Ya, dia kalau sudah punya penghasilan, dia akan sewa apartemen, dia tinggal sendiri, dia tinggalkan rumahnya, orang tuanya. Dia mau hidup mandiri, dia tidak mau tergantung orang tua. Dia mau andalkan diri sendiri. Saudara oke-oke aja ya kalau budayanya memang seperti itu, tapi ada bahayanya juga. Ya, hidup bebas, tidak ada ininya, tidak ada ketergantungan. Di dalam hal rohani ya, kita tidak mungkin boleh begitu, saudara. Untuk urusan rohani nggak bisa begitu, saudara. Kita harus akui untuk menghasilkan yang baik, kita tidak bisa andalkan kemampuan kita. Ketidakcukupan kita untuk menghasilkan hal baik, kita perlu bergantung pada Tuhan, kita perlu akui kuasa ilahi yang bekerja dalam diri kita untuk mematikan hal-hal yang buruk dan menghasilkan, memproduksi hal-hal yang baik dari diri kita. Kita harus akui, karena sumber kebaikan dari Tuhan, manusia tidak punya itu. Kalau Tuhan ada di hati kita, rohnya ada di hati kita, dia akan memproduksi itu melalui kita, saudara. Saudara, kita harus sadar manusia itu kadang-kadang berpikir, oh dia bisa survive dengan hidup ini. Dia mengatakan mungkin dia punya pengalaman, dia bisa andalkan pengalamannya, dia bekerja, dia andalkan keuangannya, finansialnya untuk menjalani hidup ini. Dia mungkin andalkan kuasanya kalau dia seorang pemimpin, atau andalkan apa yang biasa dia andalkan di dalam hidupnya. Tapi benarkah orang bisa survive, saudara? Ya, saudara lihat ya, murid-murid Tuhan Yesus saja, ketika badai datang, mereka nggak berdaya, saudara. Perahu mereka hampir tenggelam, mereka ketakutan, mereka panik, mereka berusaha mengatasinya. Tapi sebentar lagi mereka akan tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus dibangunkan. Cari Tuhan Yesus, bangunkan dia. Yesus bisa tidur di tengah badai begitu, saudara. Maka Tuhan yang akhirnya menenangkan. Ada Tuhan, mereka hidup, selamat mereka. Kalau nggak ada Tuhan waktu itu, mereka sudah tenggelam, saudara. Tuhan yang akhirnya mencegah badai itu menimpa, mematikan mereka. Ada Tuhan, saudara. Saudara, nggak ada orang bilang bisa dia survive loh. Untuk dia nggak bisa punya punya dasar untuk merasa diri bisa survive. Kita lihat saja misalnya bencana yang terjadi di Sumatera, saudara. Mau orang kaya, mau orang hebat, mau orang apapun, saudara. Kalau bencana menimpa, siapa bisa menghindar? Siapa bisa bertahan? Siapa bisa survive? Habis, saudara. Tanah longsor, banjir, kematian banyak di sana. Orang yang hilang masih ada, saudara. Maka saudara, manusia betul-betul harus sadar kita nggak bisa andalkan diri kita. Ya, kalau tahun ini
satu saat Jakarta yang mengalami, bisakah kita bertahan? Bisa jadi kita salah satu orang yang hilang atau orang yang meninggal. Nah, kalau Tuhan izinkan bencana itu terjadi, manusia nggak bisa tolak, nggak bisa menghindar. Kalau Tuhan izinkan sakit misalnya kita alami, cancer aja saudara bisa berdaya apa? Kita nggak bisa. Ya, banyak orang meninggal karena itu. Ada yang memang sembuh kalau dia punya kekuatan untuk berjuang. Tapi ada juga yang banyak yang meninggal. Kalau Tuhan bilang waktumu sudah habis, hanya di tahun ini hidup. Nah, kita nggak bisa bilang, oh tidak Tuhan, jangan gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita nggak berdaya menolak, ini sudah Tuhan panggil. Ya, tahun lalu ya, 28 Desember, itu salah satu hamba Tuhan yang di Bekasi. Bukan hamba Tuhan kita sebetulnya, tapi kenalan dari Muse yang ada di Bekasi, Muse Andrianto. Seorang pendeta, sudah emeritus. Dia meninggal di tanggal 28 Desember. 3 hari lagi mau masuk tahun baru. Tapi dia tetap nggak bisa melewati tahun baru. Ya kalau Tuhan sudah bilang, waktunya pulang. Kamu sudah selesai. Ya udah, apa yang bisa ditolak oleh manusia? Gak bisa. Ketetapan Tuhan terjadi, ya sudah kita harus terima. Manusia gak bisa merasa mampu hidup lebih lama, mampu bisa kerjakan ini, kerjakan itu. Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, tidak kasih kesempatan, tidak kasih peluang dan kemampuan untuk saudara kita gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Maka Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti Paulus katakan di dalam ayat ini, saudara. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita hidup karena di dalam Kristus. Kita bergerak, kita ada. Ya, kedaulatan Tuhan ada di situ, saudara. Ya, maka kalau kita masih diberi kehidupan ya, saudara ya, hari ini masuk ke tahun baru, ya, kita apa yang saudara mau kerjakan? Apa yang saudara mau lakukan tahun baru ini? Saudara punya target? Ya, yang kerja mungkin punya target ya. Yang kerja pengen gajinya naik, pengen marketingnya lebih sukses, salesnya lebih sukses. Yang penjualan punya target. Ya, yang mungkin di bidang yang lain, ya, pengen kuliahnya lebih bagus, gitu ya, lebih nilainya lebih baik. Yang berkeluarga pengen berharap keluarganya lebih baik. Ekonominya lebih mapan, lebih stabil, ya. Baik kan saudara punya target, tapi saudara jamin nggak itu saudara bisa kerjakan? Saudara jamin nggak itu bisa berhasil? Kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, udah deh. Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, lemah tubuh, udah semua berantakan. Maka apapun yang saudara boleh rencanakan, targetkan, saudara tetap harus bergantung kepada kemurahan Tuhan untuk hidup saudara. Ya. Saudara kalau punya target-target seperti itu hal yang baik ya. Cuman saya mau tanya satu hal lagi. Saudara selain punya target-target yang berkaitan dengan finansial, kehidupan yang lebih baik, saudara punya target yang sifatnya rohani enggak? Saudara mengevaluasi tahun lalu bagaimana hidup saudara? Saudara tahun lalu bagaimana menjalani hidup saudara? Saudara cukup baik enggak menyelesaikan 1 tahun 2025? Jadi orang lebih baik gak? Kalau saudara masih merasa kurang maksimal ya, saya masih kurang maksimal mengasihi keluarga saya masih kurang maksimal berkorban, berjuang, melayani. Saudara tahun ini tingkatkan. Kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup, gak tahu kita bisa sampai tanggal 31 Desember apa tidak, 2026. Tapi kalau Tuhan masih berikan buat kita jalani, saudara mau isi dengan apa? Bukan hanya menghabiskan uang untuk hal-hal yang sifatnya fana. Tapi bagaimana kita perlengkapi diri kita juga punya target rohani. Saya mau lebih sabar jadi orang Tuhan. Saya mau lebih mengasihi, saya mau lebih melayani. Saya mau lebih mengampuni. Kalau orang dulu menyakiti saya, tahun ini saya mau mengampuni. Saya mau hidup di dalam tanpa beban. Dan saya menjadi orang yang mau dipakai Tuhan jadi berkat besar. Sudah punya target rohani juga.
target yang sifatnya finansial silakan saudara. Tapi rohani itu penting di hadapan Tuhan. Tuhan gak lihat apa yang kamu punya, uangmu dan propertimu dan hartamu, Tuhan gak lihat. Tuhan mau lihat hatimu, lebih kaya apa enggak? Atau lebih miskin daripada sebelumnya. Jangan saudara. Ya, kita perlu bergantung pada Tuhan supaya hidup kita itu betul-betul berbuah hal yang baik, berbuah banyak saudara. Ini yang pertama saudara, saya mau ajak kita pikirkan itu. Hal yang berikutnya, bagian kedua, yaitu tentang cirinya apa sih? Kalau tadi saya ngomong tinggal di dalam Kristus, bergantung di dalam Kristus itu apa bentuknya saudara. Saudara kalau perhatikan di ayat yang ke-7, itu dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kristus itu sudah tidak ada di dalam dunia ini dan kita tidak bisa lihat dia. Ya. Tetapi kita diberikan firman oleh Tuhan. Ini yang kelihatan, ini yang real di depan mata kita nih. Tuhan bilang kalau tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman itu ada kesamaan. Mau tinggal di dalam Kristus ya sama dengan tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya sama tinggal di dalam Dia. Gitu. Karena firman-Nya dari Dia, yang keluar dari Dia. Gitu. Ya, maka kita perlu saudara di dalam hidup ini tinggal di dalam firman Tuhan, saudara. Manusia hidup, kata Tuhan, bukan dari roti saja. Tapi dari, hafal nggak ayat ini? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara kalau anak kecil ya, cuman taunya dikasih makan, roti untuk kebutuhan jasmani. Tapi kalau tidak pernah diperkenalkan dengan kebenaran, tidak dibawa ke jalan benar, saya yakin dia tumbuh sih, tumbuh secara fisik, tapi dia rusak pasti. Karena dia nggak tahu apa itu benar, dia akan berperilaku seenaknya, sebebas-bebasnya dia, karena ada dosa di dalam dirinya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kalau orang dunia hanya tahu cari makan, tapi tidak pernah pikirkan soal firman, soal kebenaran. Ya, maka anak kecil itu sebenarnya kita sendiri, kita butuh makan untuk kita bertumbuh, kita sehat secara fisik, kekuatan jasmani. Tapi di dalam hati kita, kita perlu kekuatan, kita perlu makanan rohani untuk kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita supaya kuat. Banyak orang pengen sehat, tapi cuma pikirnya sehat jasmani. Saudara kita betul bilang, sehat jasmani mau kapanpun akan sakit. Mau saudara jaga bagaimana kalau udah tua lemah. Tapi yang saudara bisa bangkitkan jiwa saudara diberi makan oleh firman yang kuat. Meskipun saudara tua, meskipun lemah tubuh, saudara punya hati tetap berkobar. Itu kata firman Tuhan kan. Manusia jasmani kita bisa merosot. Tapi manusia batinia kita diperkuat dari sehari ke sehari. Bagaimana memperkuatnya? Firman Tuhan itu makanannya. Memperkuat batinia kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saudara. Maka hanya firman Tuhan satu-satunya yang bisa kita pelajari, kita isi hati kita dengan firman, supaya itu memperkuat hati kita saudara. Maka kadang-kadang kalau kesulitan menimpa, sakit penyakit datang, saudara mungkin bisa lemah iya. Tapi rohani, batinia saudara itu tetap bisa melaluinya, tetap bisa bertahan. Dan itu kekuatan kalau orang itu tinggal di dalam firman. Ada firman di dalam pikirannya, di dalam hatinya, memenuhi hidupnya. Itu menjadi sumber kekuatan. Ya. Di sekitar kita banyak pengajaran, banyak tradisi. Kita orang Tionghoa tradisi banyak, ajaran banyak. Tapi ajaran tradisi turun-temurun itu juga harus tetap dikoreksi. Kita kadang lebih orang Tionghoa ya, meskipun sudah Kristen, tapi lebih percaya tradisi kadang-kadang. Daripada percaya kepada firman Tuhan gitu ya. Dan itu harus berubah, harus disesuaikan, harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Yang kita junjung tinggi, yang kita mau tinggal itu di dalam firman Tuhan, bukan tradisi, bukan filsafat dunia ini. Ya. Nah waktu kita mau tinggal, taat pada firman yang kita terima. Tuhan bilang, Tuhan menjanjikan keberhasilan, kehidupan bagi kita saudara. Ya. Itu yang pertama kalau kita ciri orang yang tinggal di dalam Kristus. Yang kedua dikatakan ini adalah
Roh Kudus, saudara. Sorry. Nah ini, ya, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 23 sudah mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga mau dipimpin oleh Roh. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dia mau mendorong kita ke arah yang baik. Ya, dia sumber. Tuhan sudah berikan Roh Kudus sebagai tanda kelahiran baru kita. Hidup baru kita dimulai, kita meninggalkan dosa-dosa kita, hidup lama kita. Dan dia sedang memimpin kita ke arah yang benar, ke arah yang baik. Dipimpin juga untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Bahkan dia memproduksi, sekali lagi, buah-buah yang baik. Saudara akan punya kasih lebih besar. Saudara akan punya sukacita lebih melimpah. Damai sejahtera, saudara ada. Kesabaran, saudara bisa rasakan. Sudah makin tebal di dalam kesabaran. Kemurahan hati, kebaikan. Kemudian apalagi lemah lembut, setia, dan bisa menguasai diri. Oh, saudara, kan buah yang indah kalau saudara menghasilkan itu dalam hidup, ya. Dibandingkan saudara terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kebiasaan buruk, saudara nggak akan merasa bahagia, damai sejahtera. Tapi kalau saudara bisa menghasilkan buah roh ini, itu adalah pimpinan Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Maka kita, sekali lagi saudara, kita harus ikut Tuhan bagaimana memimpin hati kita, menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Kita perlu taat kepada pimpinan Roh Kudus di sini, supaya kita bisa menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi kunci utamanya dari tinggal dalam firman, dipimpin Roh Kudus, itu ketaatan. Ketaatan saudara harus belajar. Secara natur ya, kita orang suka memberontak kan ya. Dikasih tahu kadang-kadang ngeyel. Disuruh ini kadang-kadang menolak. Memberontak, menolak. Menolak itu satu bentuk dari memberontak. Disuruh melayani misalnya menolak. Itu kan sudah memberontak terhadap apa yang Tuhan panggil kan. Itu, tapi Tuhan mau katakan kepada kita, supaya kita itu belajar taat. Kalau engkau mau menjalani hidup dengan baik, lebih baik, dan kau berbuah, engkau harus taat. Ya, taat waktu saudara sudah dengar firman, saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kalau tahu kehidupan seorang prajurit ya, tentara yang baik, prajurit yang baik itu, dia cuma tahu satu hal. Dia cuma tahu dia harus taat sama pemimpinnya. Meskipun dia kadang nggak tahu ya, apa alasannya. Kalau diberi perintah, apa sih maksudnya perintah itu? Dia mungkin nggak selalu tahu loh, maksud dari sebuah perintah yang diberikan kepada dia. Misalnya disuruh bangun tengah malam, ke lapangan, apa ya, latihan fisik. Dia nggak tahu apa tujuannya begini ya, itu. Meskipun dia bisa nggak tahu maksud daripada satu perintah, tapi yang dia tahu adalah dia siapa yang memberi perintah kepada dia dan dia taat, saudara. Kalau itu pemimpinnya langsung kasih tahu, dia mau taat, saudara. So demikian ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan suruh kita taat, kadang kita nggak ngerti Tuhan taat tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Kita mungkin nggak selalu dapat alasannya, nggak selalu dapat jawabannya, tapi yang Tuhan mau adalah sikapnya memang belajar taat. Belajar taat, ya. Tuhan bilang kamu diperintahkan untuk beribadah, jangan meninggalkan ibadah. Ya, kita emang nggak boleh meninggalkan ibadah. Itu sekali, dua kali atau datangnya selang-seling misalnya. Itu kita nggak tahu manfaat, mungkin kita nggak rasa manfaatnya. Tapi Tuhan yang mau kita belajar taat di situ, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu yang beri perintah untuk kita taat adalah Tuhan kita. Saudara, kalau ngomong soal ketaatan, kalau dibanding tahun lalu, saudara jadi orang, kalau menurut penilaian saudara ya, saudara cukup taat kan kepada Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan sepanjang tahun, renungan setiap hari, sudah dengar, sudah masuk ke otak kak, dan saudara sudah taati belum? Ya. So kalau lihat Tuhan Yesus ya hidupnya ya, sangat-sangat taat ya. Tuhan Yesus itu dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus ke padang gurun, masuk ke pencobaan. Terus di dalam pelayanan Tuhan selalu dia dipimpin untuk melayani. Ya. Dia sangat taat, saudara.
Kristus itu contoh ketaatan yang sempurna buat manusia. Menjadi hamba, memberi diri, berkorban, dan melayani saudara. Saudara, ketaatan saudara seberapa berhasil, seberapa tinggi ya di tahun lalu. Kalau saudara masih kurang, saudara hari ini, tahun ini biar saudara lebih taat pada Tuhan. Taat kepada firman-Nya, taat dipimpin Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus gerakan saudara untuk melayani, melayanilah. Jangan pakai alasan gak bisa, minder, malu, gak punya kekuatan, gak punya kemampuan. Tuhan bisa tambahkan. Yang Tuhan mau kamu siap, kamu taat. Toolsnya Tuhan sediakan, kemampuannya Tuhan berikan. Tuhan cari orang yang ready to serve, memberi diri untuk melayani, taat melayani Tuhan. Ya, tadi saya waktu lihat Cirina itu ya di sini, saya sebenarnya terharu loh. Ya, karena ada orang yang masih mau pakai kursi roda, tampil di depan nyanyi. Saudara lihat apa yang saudara rasakan. Kita yang masih sehat bisa nyanyi. Cirina ini separuh badannya kan stroke sebelah kanan. Dia hanya bisa pakai tangan kiri ya Ci ya. Kiri. Ini berlawanan dengan kebiasaan dia. Ya, masih mau melayani Tuhan. Ya, kalau sudah tahun lalu diminta pelayanan sudah nggak pernah taat, nggak pernah lakukan seperti yang firman Tuhan mau. Tahun ini, kalau Tuhan kasih kita sampai akhir tahun, saudara mau pakai enggak untuk melayani Tuhan? Ada orang tetap tidak bisa lewat tahun ini, saudara. Saya yakin itu. Tapi biar dalam tahun ini hidup saudara bisa berbuah banyak. Karena sudah melayani, karakter saudara dibentuk dengan lebih baik. Ya, jadi yang bisa menyanyi, bisa pelayanan apapun, saudara terlibatlah. Karena kesempatan Tuhan berikan, tidak selalu ada. Tuhan akan ambil kapan saja bisa. Tapi kalau selama hari ini ada, bulan ini ada, minggu ini ada, tahun ini ada, saya mau bertekad enggak? Saya mau lebih taat pada Tuhan. Ya, saya ngomong sama anak muda, saudara. Saya challenge dia. Dalam 1 tahun itu ada 52 minggu. Bisa enggak kamu beribadah 50 kali aja 1 tahun? Ditambahnya hari-hari besar yang lain. Natal, Jumat Agung yang enggak hari Minggu. Kenaikan tuh bisa hari Kamis. Ya, bisa nggak kamu komitmen taat? Tuhan bilang jangan meninggalkan, menjadi kebiasaan untuk meninggalkan ibadah. 50 kali saudara bisa nggak ibadah? Anggaplah 2 kali itu saudara sakit sampai sepanjang tahun ini. Bisa nggak kita taat beribadah? Lalu taat membaca Alkitab. Tahun lalu 365 hari. Saudara kalau punya kalender ya, dapat kalender ya, tandain saudara, baca Alkitab kosong, baca Alkitab kosong, baca dia kosong. Saudara lihat evaluasi juga nanti. Tahun yang saya lalui, berapa hari saya baca Alkitab? Ada 50% enggak? Kan kalau kita nggak catat, kita nggak bikin rekapannya, kita nggak tahu bagaimana kondisi rohani kita. Ketekunan kita ibadah, ketekunan kita baca Alkitab. Orang pasang target itu selalu yang berkaitan dengan profit. Tapi sekali lagi saya bilang, untuk hal rohani saudara coba bikin. Saya baca Alkitabnya, nanti kalendernya sudah buka lagi dari Januari sampai Desember. Lebih banyak bolongnya atau lebih banyak terisi. Kalau saudara mau lebih banyak berbuah, lebih banyak berhasil, saudara harus taat pada firman Tuhan. Dan Roh Kudus menggerakkan saudara lakukan hal baik, melayani, saudara harus taat. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Ya, kalau dipimpin Tuhan, bergantung pada Tuhan, sekali lagi tidak menghilangkan penderitaan kita memang. Mungkin tahun ini kita tetap hadapi kesusahan, hadapi bencana bisa jadi, dan kita bisa sakit. Tapi Tuhan tetap bisa menjamin engkau tetap bisa hidup dan engkau tetap bisa berbuah. Kalau engkau terus setia berjalan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, taat kepadanya, engkau hidupmu akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara mau enggak menjalani tahun ini dengan lebih baik? Saudara kalau mau, saudara bertekad janji sama Tuhan. Kalau tahun lalu saya banyak gagal ikut Tuhan, ikut melayani, tahun ini saya mau lebih baik Tuhan. Jadi orang harus lebih baik hari ini dibanding kemarin. Setuju kan? Masa hari ini lebih buruk dari kemarin? Kemarin buruk, hari ini lebih baik. Besok harus lebih baik. Nah, kita mentargetkan untuk diri kita.
dalam hal rohani, pelayanan, termasuk dalam hal apapun yang kita kerjakan. Kita mau jadi lebih baik. Itu kemajuan, itu progres. Kalau lebih buruk, saudara mundur berarti. Gak ada kemajuan. Tahun bertambah tapi saudara makin mundur jadi orang Kristen. Makin malas, makin tidak melayani. Oh saudara, kalau bahkan saudara sakit pun ya, seperti cirinya, kalau masih bisa pelayanan, saudara bisa lakukan. Itu. Ya, kalau saudara sakit, saudara nggak bisa ibadah onsite, saudara tetap bisa ibadah online. Ya, jadi sebenarnya begitu banyak yang Tuhan berikan, kalau saudara mau taat, lakukan. Ya, Tuhan menjamin keberhasilan dan kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Saya minta Lausa Hengki ya berdoa.